Kemarin kami sudah membuat rapat ya antara Pak Sekjen, Pak Andri, dan Kapusdatin, dan staf khusus. Insya Allah saya dijanji bersama dengan penasehat kehormatan Menteri di Desember atau paling lambat di awal Januari kita akan soft launching super apps Kementerian Hukum. Apa Menteri kerja? Enggak. Yang kerja teman-teman semua, saya sama sekali enggak kerja. Ide saya lontarkan, gimana? Pokoknya harus jadi. Dan ternyata bisa. Saya senang kemarin sudah ditampilkan mock up-nya, udah sangat bagus. Tinggal kita nanti saya minta ke Pak Sekjen sebagai ketua tim transformasi digital untuk membuat survei nanti. Seperti apa yang paling disenangi oleh masyarakat. Sehingga semua orang bisa mengaksesnya dengan sangat bagus. Ya, itu cita-cita besar kita, Bapak. Yang berikut saya ingin mengimbau kepada seluruh unit kerja UK1. Saya tidak pernah minta banyak soal laporan. Tapi kalau ada isu-isu yang terkait isu nasional ataupun internasional yang kebetulan berhubungan dengan tusi Bapak Ibu, tolong saya disampaikan. Supaya saya ngerti, nanti kalau ditanya wartawan saya nggak ngerti nanti. Seperti kemarin, terkait dengan ekstradisi, siapa? Adrian Gunadi. Saya jawab, saya belum tahu. Padahal prosesnya sudah jalan. Nah karena itu nanti, mana Dir OPHI mana? Nah, Bu Firta ya, jadi kalau ada, cukup yang penting beritahu aja. Untung Pak Sekjen dengan jaringannya akhirnya bisa memberi prosesnya dan kita bisa rilis kembali. Bayangkan kalau orang jeli, loh isu ini kok menterinya nggak tahu. Nah itu jadi mohon yang nggak banyak, pokoknya yang isu-isu aktual dan tolong saya diinformasikan. Karena itu bagian dari strategi komunikasi publik kita ke masyarakat. Tinggal 2 Pak, karena ini penting. Saya tadi pagi menerima ikatan perancang. Dalam laporannya, ikatan perancang ini mereka tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Para perancang ya, benar enggak? Ada yang perancang nggak di sini? Nggak ada yang perancang? Mana yang perancang? Disuruh milih antara struktural dengan fungsional, iya. Rangkap. Nah, pada Hana berarti tidak ada masalah. Tadi ini saya mau minta supaya dilakukan koordinasi antara BSK, Sekjen dan Biro SDM. Kalau ada kebijakan seperti itu, karena untuk perancang itu kan fungsional yang boleh dirangkap sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ada beberapa jabatan fungsional yang boleh dirangkap berdasarkan undang-undang. Ada jabatan fungsional jaksa, boleh dirangkap, struktural boleh. Ada jabatan untuk diplomat, itu fungsional tapi boleh merangkap jabatan struktural. Termasuk adalah perancang, boleh. Ya, karena itu
Ibu Cahyani sebagai Ketua Ikatan Perancang tadi pagi datang menyampaikan itu, dan ternyata boleh, alhamdulillah, berarti tidak ada masalah di Kementerian Hukum. Ya, soal yang lain nanti silakan Pak Dahana dan Pak Andri dan Pak Sekjen nanti untuk mengkomunikasikan itu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya hadir supaya teman-teman tahu juga ada isu-isu internasional, tapi itu berkaitan dengan tugas kita dan untuk membantu para orang-orang yang berhak untuk mendapatkan haknya dalam bentuk hak cipta dalam bentuk royalti. Saya terima kasih kepada Dirjen KI sudah mengirim ke saya proposal ataupun usulan Indonesia ke WIPO nanti akan ada yang namanya Protokol Jakarta. Saat ini lembaga manajemen kolektif kita ataupun lembaga manajemen kolektif nasional yang mengkoordinasi pengumpulan royalti yang terkait dengan platform-platform internasional itu agak kesulitan, ya, agak kesulitan untuk bernegosiasi dengan platform. Kita mengerti sepenuhnya itu, saya paham sepenuhnya kenapa sulit. Karena mereka adalah korporasi-korporasi besar dan mereka tidak memiliki perwakilan kadang-kala di negara kita. Karena itu saya minta nanti Kepala BSK, kemudian juga Dirjen KI, Dirjen PP, dan juga Kepala BPHN untuk merumuskan. Saya sudah sampaikan ke jajaran teman-teman di JKI. Saya pingin ini menjadi inisiasi pemerintah Indonesia sebagai anggota WIPO.